kembali lagi sama aku Tracy di video refleksi minggu 3. Nah, di video kali ini aku mau cerita sedikit pengalamanku nonton video Half-Life Your Message. Mungkin pertama-tama aku akan cerita dulu tentang target audiensku nanti di video TED Talk. Nah, target audiensku ini pelajar atau mahasiswa dimulai dari usia 13 tahun, dan aku juga menargetkan orang-orang yang bekerja di industri pangan. Dan goal yang ingin aku capai tentunya memberikan pengetahuan baru nih dan wawasan tentang ada nih suatu senyawa yang dihasilkan oleh bakteri Actinomyces untuk menghambat biofilm dari patogen makanan. Dan senyawa ini tuh juga bisa dijadikan alternatif nih untuk orang-orang yang bekerja di industri pangan, karena biasanya mereka ini menggunakan senyawa-senyawa kimia untuk sanitasi peralatan-peralatan untuk bahan pangannya gitu ya. Dan kemudian yang dipelajari selama 60 detik mungkin seperti melatih kita nih supaya berbicara secara efektif atau menjelaskan seperlunya aja dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Nah, kayak misalnya mungkin dalam suatu pembahasan tuh kita punya nih banyak contoh untuk menegaskan apa sih sebenarnya maksud kita. Tapi dari pengalaman 60 detik ini, pembicaraan kita tentunya nggak boleh bertele-tele gitu ya, tapi harus langsung ke tujuan utamanya. Intinya sih lebih membuat pembicaraan kita itu menjadi lebih ringkas, padat, dan juga tetap harus jelas gitu. Dan yang diubah selama waktunya berubah itu pastinya isinya gitu ya. Isinya semakin singkat karena waktunya juga semakin singkat, karena dari 60, 30, 15, bahkan di video juga sampai 8 detik gitu. Di sini tuh kita harus pintar memilah informasi yang ingin kita sampaikan gitu, sehingga penyampaiannya juga ringkas tapi sudah mewakilkan gitu pembahasan yang 60 detik tadi gitu, dan tetap sesuai dengan konteks atau topik yang ingin dibicarakan gitu. Pas waktunya diubah, tentunya kita juga harus mengurangi kata-kata yang nggak perlu gitu. Dan pesan utama yang ingin disampaikan sih lebih ke menambah wawasan, karena mungkin selama ini kita belum cukup tahu nih tentang biofilm, terutama kalau background kita itu bukan sains atau biotek. Nah, misalnya aja di industri pangan gitu ya, biofilm itu sebenarnya menjadi tantangan tersendiri di industri pangan, karena sebenarnya sumber pencemaran utama itu adalah peralatan yang tidak dibersihkan dengan baik atau disanitasi dengan baik. Nah, sehingga bisa menimbulkan keracunan pangan gitu. Dan biasanya kalau di industri pangan juga mereka pakainya senyawa antimikrob gitu. Tapi senyawa antimikrob tuh biasanya bunuh bakteri-bakteri yang masih dalam keadaan sel-sel tunggal gitu, atau sel planktonik. Dan biasanya senyawa antimikrob ini nggak bisa nih bunuh bakteri yang udah dalam keadaan membentuk biofilm gitu. Makanya si antibiofilm dari Actinomyces ini bisa menjadi alternatif nih. Nah, yang terakhir, kenapa penting untuk audiens? Karena keamanan pangan itu tentunya penting ya untuk kesehatan kita, dan lebih menambah pengetahuan aja sih, karena belum banyak yang tahu gitu tentang aplikasi dari antibiofilm ini, terutama orang-orang yang bekerja di industri pangan gitu. Karena biasanya mereka hanya menggunakan senyawa-senyawa antimikrob aja nih dari bahan-bahan kimia. Oke, sekian dulu sharingnya pada video kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di video-video selanjutnya.